Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Pengurus, nenek mama, alim ulama, cadik pandai. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu jemaah muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kuliah subuh ini, mari kita perbagus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat nikmat dari Allah, kita telah melaksanakan subuh berjamaah. Kemudian kita mengikuti santapan rohani atau kuliah subuh. Semuanya dengan izin dan anugerah rahmat nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyempurnakan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hari yang kedua kita berada di bulan Zulhijjah. Bapak Ibu jemaah yang berhormati, melalui kesempatan ini kita mencoba menyampaikan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam hitungan Allah ada 12 bulan dalam setahun. Bapak Ibu jemaah yang kita hormati, ada 12 bulan yang ditentukan oleh Allah dalam setahun. 12 bulan itu tercantum dalam kitab Allah juga ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang dihormati, hurum. 4 yang dimuliakan. 4 yang suci. Minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim. Allah jelaskan bahwa itu adalah agama yang benar, agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini puncaknya ini. Maka jangan kamu berbuat zalim pada bulan yang 4 itu. Jangan kamu menzalimi dirimu. Bapak Ibu jemaah yang berhormati, mana 4 bulan itu? 3 bulan berturut-turut kata Rasulullah.
Telah berlalu 1 bulan Zulqa'dah. Itu bulan haram, bulan suci, bulan yang dihormati, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, sedang kita jalani bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, bulan Muharram. Habis bulan Zulhijjah disambut oleh bulan Muharram. Bulan Muharram juga bulan Ashharul Hurum, bulan yang dihormati. Kemudian yang keempat, bulan Sya'ban. Sebelum Rajab, bulan Sya'ban. Ada 4 bulan. Bapak dan Ibu yang mati, kita ulangi, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, maaf yang keempat Rajab. Bukan Sya'ban ya, Rajab. Antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, Rajab. 4 bulan ini bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, dan dilarang oleh Allah berbuat zalim. Apakah bulan-bulan yang lain dilarang juga, Ustaz? Iya, keseluruhan bulan dalam setahun itu dilarang kita berbuat zalim. Tapi penekanan Allah 4 bulan ini. Dilarang berbuat dosa. Kalau ada penekanan Bapak dan Ibu, berarti akibat yang timbul dari dosa kita, siksaan untuknya berlipat ganda. Kalau tiba dia api neraka, Pak dan Ibu, lebih dipanaskan untuk dia karena dia telah berbuat maksiat di bulan Ashharul Hurum. Agak aneh api nerakanya dibanding jauh bulan lain. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini larangan Allah. Jangan. Kalau dalam bahasa Arab itu la nahiyah. Jangan kamu berbuat zalim. Jangan kamu menzalimi dirimu. Bapak dan Ibu, sebaliknya Allah adil, ada keseimbangan. Kalau seorang muslim berbuat amal soleh di bulan yang 4 ini, pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Apa amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan yang 4 ini? Amal soleh diperbanyak. Amalan wajib disempurnakan, amalan sunnah diperbanyak. Sedekah. Apakah termasuk puasa sunnah, Ustaz? Iya, puasa sunnah. Salat sunnah. Berzikir. Ingat kepada Allah diperbanyak. Sempurnakan taubat. Membaca kalimat istighfar diperbanyak. Di bulan yang 4 ini. Jauhi permusuhan, jauhi dengki-dengkian. Kok ada Pak dan Ibu, di bulan sampai kok kita bermusuhan, mencari gara-gara, sehingga terjadi permusuhan yang merusak perasaan sampai ke dalam. Hentikanlah. Kalau bahasa lintawa, keadaan yang bacaran, ya. Ada yang hasad, dongki-dongkian, terjauhi.
Bertaubat kita kepada Allah. Dan satu hal yang ambo sampaikan Pak dan Ibu, terutama sekali bulan Zulkaidah. Kadang di situ kita ada pemahaman yang perlu kita luruskan. Kalaulah Syawal Pak dan Ibu sampai Zulhijjah Raya Haji menjadi tradisi di awak apa? Jangan nikah anak cucu kemenakan awak. Sobo diapi-api ketubah. Ini pemahaman yang keliru ni. Padahal pelaksanaan ibadah haji Pak dan Ibu antara Syawal dengan Zulhijjah. Zulkaidah bulan yang dihormati, perbanyak amal soleh. Kok bazina dilarang Pak dan Ibu, kok berbuat maksiat? Benar. Pemahaman yang harus diluruskan. Awak telah memberikan yang terbaik untuk anak, cucu dan kemenakan. Indahlah. Sudah yoji lah besok kalian nikah. Sebut apik-apik ketubah kau dah hancak dah. Keliru Pak. Tu buya kita Pak Haji Arsil tanyang di kantor kuah. Leh don nikah lai. Siapa menikah anak cucu kemenakannya yang tidak mempunyai paham seperti itu? Agak longgang Pak. Entah kok tahun kini nanola agak longgang, tapi sudah yoji besok basusun. Mohon maaf Pak dan Ibu. Posisi sebagai mama peran. Posisi sebagai nenek mama ambil peran itu. Posisi sebagai bako ketika memutusi perundian ambil peran itu. Bapak Ibu, lambo laksanakan, alhamdulillah nyaman. Ambo posisi ambo sebagai bako, alot antara mama sama mama. Sudah yoji lah besok dia pek-pek ketubah dah ancak bek itu nang kami jawab dari nan tua-tua. Atu ba ada bako, ambo sampaikan. Sepanjang berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, diperintah. Tapi kalau seandainya berbuat maksiat dilarang, kapanpun. Dan sangat berbahaya di bulan yang 4 ini. Akhirnya diterima dek mamak kedua belah pihak, nyodek mailaan itu saja Pak dan Ibu. Kebetulan keinginan ada, tapi dek mailaan atau meluruskan. Akhirnya dilaksanakan akad nikah, bahkan baralik sebelum Aidil Adha. Sudah terlaksana kemarin. Itu pemahaman Pak dan Ibu yang keliru. Dan itu yang dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Itu pemahaman jahiliyah. Sebelum datang Islam dulu Pak dan Ibu, orang Arab jahiliyah sopa itu. Akhirnya Rasulullah batalkan, beliau nikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha bulan Syawal. Diapik-apik ketubah Pak dan Ibu. Bila batalkan. Hanya tiambo. Kalau seandainya pemahaman diapik-apik ketubah dari Jumat ke Jumat, tentu tak ada orang yang akan menikah dah Pak Ibu. Di minggu ke minggu dia apik dek ketubah. Untung le pemahaman khutbah fitri dengan khutbah adha. Pemahaman itu pun salah. Kita luruskan itu. Kita bersihkan hati kita dari pemahaman seperti itu. Zulkaidah bulan
Ashharul Hurum, bulan yang dihormati, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Sama dengan bulan, dengan tempat suci Bapak dan Ibu, Masjidil Haram di Makkah. Haram itu suci, dimuliakan. Makkah, kota suci. Siapa yang berbuat maksiat di situ, dosanya dilipat gandakan, nerakanya lebih dipanaskan. Siapa yang berbuat amal soleh di situ, dikalikan, berlipat ganda. Bahkan Masjidil Haram itu sampai 100 kali dibandingkan dengan masjid yang lain di bumi Allah. Tempat suci. Demikian juga bulan suci yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bulan Ramadan, Mbak Ustaz? Iya juga, Sayyidus Syuhur. Itu bulan ampunan Allah, luar biasa. Yang kita bahas sekarang adalah bulan Ashharul Hurum, bulan yang dihormati, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kita dilarang bermusuhan, dilarang dengki-dengkian, dilarang berbuat maksiat, karena ancamannya digandakan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Lah berlalu bulan Zulkaidah. Bulan Zulhijjah, hari yang kedua. Ada di antara Bapak Ibu yang puasa sunnah, bagus. Malahan menurut ahli mufassirin, dan ada beberapa hadis yang menguatkan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, sumpah Allah di dalam surah Al-Fajr itu, wal fajri wa layalin ash, wasyaf'i wal wats, wal laili iza yas. Dan hari nan 10 yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu, menurut ahli mufassirin adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Laksanakan puasa sunnah, hebat. Khatamkan Al-Quran, bagus. Perbanyak sedekah, iya. Dan puncak ibadah haji, saudara kita yang melaksanakan ibadah haji itu di bulan Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Itu puncaknya. Mereka berkumpul di padang Arafah. Di bawah terik matahari yang menyengat, mereka di situ muhasabah, minta ampun ke Allah, beramal saleh, berzikir, baca Al-Quran, minta ampun, basah lidahnya dengan zikrullah. Kita yang di tanah air, atau ya diperintah di Rasulullah, jangan sampai tak berpuasa tanggal 9 Zulhijjah. Itu disebut dengan puasa Arafah. Saumu yaumi Arafah yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa selama 2 tahun. Tahun yang sedang berjalan dan tahun yang akan datang. Madiyatan wa mustaqbilatan. Tahun yang lalu dan tahun yang sedang berjalan maksudnya, maaf. Amba ulang balik, puasa Arafah menghapus dosa selama 2 tahun. Madiyatan wa mustaqbilatan. Dosa setahun yang lalu dan tahun yang sedang berjalan. Barokahnya. Itu menunjukkan bahwa jangan sampai kita tinggal puasa Arafah 9 Zulhijjah. Dari tanggal 1 kemarin, kini kami alhamdulillah sedang puasa Ustaz. Besok, kemudian lusa, berlanjut hari yang ke-8, hari yang ke-9, yo dak puasa kami dah. Ugi godang Pak dan Ibu. Ketika jemaah haji kita wukuf di padang Arafah, dia dilarang berpuasa, saudaranya yang seiman dan seakidah yang tidak melaksanakan ibadah haji
disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Kalau bisa rancak dari hari pertama sampai hari 9 Pak dan Ibu. Kalau bisa dipilih sehari Pak Ustaz, karena perjuangan kalau kami pemakan kok nantara soyo puasa, ibadah puasa, itu wajar saja Pak dan Ibu. Kalau nan cekai nan sampili nan borek deknya bersedekah. Kalau orang pemakan nan borek deknya puasa, wajar. Tapi yakin dengan keinginan yang kuat, hati yang tulus, niat yang tepat Pak dan Ibu, tidak ada kaitannya dengan pemakan, tidak ada kaitannya dengan bakhil. Yang muncul adalah keimanan yang kuat. Yang muncul adalah ketulusan hati. Laksanakanlah. Kalau bisa dipilih salah satu, pilih tanggal 9 Zulhijjah. Bersama-sama menuju ke tempat pelaksanaan salat hari raya Aidil Adha. Alhamdulillah, kalau kita calik zona awak di tanah datar Pak dan Ibu dibolehkan untuk solat sunnah hari raya Aidil Adha berjamaah. Tapi di sana awak yang terkena PPKM darurat itu memang dianjurkan untuk solat di rumah. Nah, masih bersyukur kita. Adi Yaumul Adha, ajan salah sangkolo kita. Puasa sekali hari, tak ada istilah puasa sekali hari Pak dan Ibu. Puasa cuma 1 sampai 9 Zulhijjah. Dan 10 Zulhijjah itu disunahkan mengosongkan perut tenggorokan kita dari air semenjak terbit fajar itu sampai selesai solat hari raya Aidil Adha. Kita berbuka. Tapi kalau solat hari raya Aidil Adha disunahkan mengosongkan perut kita, jangan sampai makan jom minum kita sebelum selesai solat hari raya Aidil Adha. Dan setelah itu berlanjut nanti 11, 12, 13 Zulhijjah. Aku larangan lagi. 11, 12, 13 Zulhijjah dilarang kita berpuasa. Hari tasyrik. Ada dilarang Ustaz. Itu hari berbagi. Mulai dari 10 Zulhijjah itu hari berbagi. Yang melaksanakan ibadah kurban ramai-ramai awak. Ya, dalam tanda kutip hindari kerumunan juga. Ya, berbagi kita. Kita bagikan daging kurban awak, kurban yang terbaik. Bagaimana kurban yang terbaik? Mulai dari keimanan, ketulusan hati kita untuk melaksanakannya. Semata-mata karena Allah. Dagingnya dibagi-bagikan. Termasuk orang yang tidak berkurban, yang di bagian Ustaz bersedekah. Apa yang kita bagikan untuk kebahagiaan saudara kita yang kurang mampu, bagikan. 11, 12, 13. Hari makan-makan, diundang fakir miskin ke rumah awak, anak yatim. Hebat. Bapak Ibu yang berhormati, kembali kita ke pokok persoalan tadi. 4 bulan yang dihormati, sekarang kita sudah berada di bulan yang kedua berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, berlanjut nanti sampai Muharram. Hari, bulan untuk memperbanyak amal soleh. Bagi Bapak Ibu yang kita namanya manusia, jauh dari kesempurnaan, ada kita merasa bersalah, terabaikan tugas kita sebagai suami,
Ado kita takasari istri awak dia awak, takasari anak cucu minantu, sebaliknya istri juga kurang sempurna dalam memberikan yang terbaik untuk suaminya, untuk anaknya. Ado jengkel di dalam hati Pak dan Ibu, termasuk tetangga kita, tidak mampu kita membahagiakannya, terusiknya dia awak. Saling maaf memaafkan. Kalau kaitannya dengan Allah, tentu saja kita bertobat kepada Allah. Minta ampun kita kepada Allah. Perbanyak istighfar di bulan yang mulia ini. Al-Quran Bapak dan Ibu, mungkin barangkali belum sempurna kita baca, sempurnakanlah. Zulkaidah telah berlalu, dak takakok dan buat Al-Quran do ustaz buya, lai takakok tapi dak tabaco, lai tabaco tapi lun seberapa. Di bulan Zulhijjah ini. Berlanjut nanti Muharram, sempurnakan. Pahala yang disediakan oleh Allah dilipat gandakan dibandingkan dengan bulan yang lain. Mampu Bapak Ibu khatamkan Al-Quran, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, hebat. Itu Asyhrul Hurum. Dan kemudian tolong diperluas apa yang saya sampaikan tadi Pak dan Ibu. Dan kita takuti ya antara Syawal dengan Adha, diapi-api ketubah, menikahkan anak cucu kemenakan. Tidak ada halangan, malahan itu diperintah. Kalau untuk nambayi segerakan. Yang dilarang adalah menzalimi diri. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kira-kira itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu, termasuk bagi yang saya menyampaikan. Talabiyah tak kurang, lagi yang maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.